Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Faris. Di pertemuan ini kita akan bicara tentang manusia dalam konsep ruang dan waktu. Nah, kalau kita bicara manusia, ruang dan waktu adalah objek utama dari sejarah, benar ya? Nah, manusia, ruang, waktu nggak akan dapat dipisahkan karena setiap peristiwa yang dialami oleh manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang, space, dan waktu tertentu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang space itu sendiri, tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa adanya media ruang atau medium ruang. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Terus kemudian, adanya ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat seperti sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah wilayah, dan lain-lain. Ya. Terus adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Kenapa? Jelas peristiwa itu terjadi di mana, kemudian peristiwa itu berlangsung di mana, kemudian lokasinya jelas dan sebagainya. Sehingga apa? Unsur ruang di sini sangat penting bagi sejarah. Nah, terus jika kita bicara tentang waktu, perjalanan manusia itu nggak bisa lepas dari waktu. Kenapa nggak bisa lepas dari waktu? Karena setiap manusia hidup pasti apa? Menjalani waktunya. Masa lampau bukanlah suatu masa yang final. Karena apa? Dia nggak akan berhenti maupun tertutup, melainkan terus berproses. Kemudian apa? Mempengaruhi masa kini dan masa depan. Itu konsep waktu. Konsep kesinambungan yaitu apa? Waktu masa lalu sangat menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang dan masa akan datang. Nah, sehingga di sini waktu sangat penting bagi kehidupan sejarah manusia. Ya, sekarang kalian bisa membandingkan, bisa membayangkan, bisa menuliskan bahwa manusia dalam konsep ruang dan waktu di sejarah, bahwa apa? Manusia adalah subjek penting dalam sejarah. Kemudian ruang atau space dari sejarah adalah apa? Medium, tempat di mana sejarah peristiwa itu terjadi. Waktu adalah apa? Waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam sejarah. Kenapa? Masa lampau nggak itu berhenti di situ di situ doang gitu loh ya. Tapi apa? Pasti ada namanya faktor kesinambungan. Dia akan terus mempengaruhi masa kini dan masa depan. Nah, dari dua unsur tadi sudah dipahami ya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Gimana sih Pak konsep waktu dalam sejarah? Konsep waktu dalam sejarah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah perkembangan. Sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadi perkembangan masyarakat dari nomaden berpindah-pindah hingga menjadi masyarakat sedenter, semi berpindah-pindah dan menetap, hingga menjadi masyarakat yang menetap dan bercocok tanam. Terus muncul yang namanya zaman logam, perundagian dan sebagainya. Itu adalah konsep apa? Konsep perkembangan. Kenapa? Setiap waktu dalam sejarah mereka mengalami perkembangan di dalamnya. Juga ada kesinambungan bahwa kejadian pada masa lampau pasti akan berpengaruh pada masa kini, juga pada masa depan. Nah, itu ya. Juga ada konsep pengulangan. Pada halnya peristiwa fenomena sejarah itu adalah proses mengulangi atau pengulangan yang terjadi sebelumnya. Jika kita lihat yang namanya contoh saja tentang jatuhnya Raja Singosari ya. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Pintar. Ken Arok punya anak namanya siapa? Anusapati. Pintar. Terus kemudian Ken Arok meninggal digantikan oleh siapa? Anusapati. Tapi Anusapati apa? Yang membunuh Ken Arok loh. Nanti Anusapati dibunuh oleh anaknya lagi dan seterusnya. Terus kemudian apa? Adanya perubahan, adanya pengulangan-pengulangan inilah yang menjadikan apa? Menjadikan sejarah itu seakan-akan mengulangi, walaupun tidak dalam peristiwa yang sama, tapi dia ngapain? Dia pada waktu itu mengulangi peristiwa masa lampau. Itu namanya konsep pengulangan. Juga ada yang namanya perubahan. Nah, konsep perubahan di sini adalah apa? Bahwa terjadinya perubahan sejarah itu nggak lepas dari gerak
sosial, ada namanya gerak sejarah tadi, sehingga apa, mengalami perubahan. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa konsep waktu dalam sejarah ada 4. Yang pertama tadi apa? Adanya perkembangan, adanya kesinambungan, adanya pengulangan, dan adanya perubahan. Sekarang kita akan bicara tentang konsep kausalitas dalam sejarah. Nah, kausalitas itu adalah apa? Sebab akibat, ya. Jadi kausalitas itu adalah apa? Sebab akibat. Adanya asap dimulai dengan adanya api, adanya seorang bayi, adanya ayah ibunya, adanya siang dimulai dari malam, siang, pagi, dan seterusnya. Ini namanya kausalitas. Peristiwa nggak akan bisa berdiri sendiri, pasti ada yang menyebabkannya. Dalam istilah sejarah adalah kasus belli. Kasus belli itu adalah kasus penting yang melatar belakangi munculnya peristiwa besar. Nah, maka kita akan bicara tentang konsep kausalitas dalam sejarah. Nah, apa sih kausalitas itu sendiri? Yaitu apa? Hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya. Jadi di sini peristiwa sejarah yang terjadi, contoh proklamasi, itu nggak lepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, seperti Rengas Dengklok, terus penulisan teks proklamasi, terus kemudian ada yang namanya proklamasi sendiri. Mungkin juga nanti ada apa? Peristiwa heroik di daerah, itu namanya konsep kausalitas, adanya sebab akibat. Sebab ini menyebabkan akibat ini, menimbulkan sebab lainnya, menciptakan akibat lainnya. Setelah itu terus berulang-ulang terus. Yang namanya apa? Kontinuitas. Adanya keberlanjutan menciptakan adanya dampak-dampak baru dalam kausalitas atau gerak sejarah. Paham ya di sini ya? Apa itu konsep kausalitas dalam sejarah? Nah, sekarang kita akan belajar tentang kausalitas. Itu contoh dari kerajaan Majapahit, ya. Kalau tadi contohnya tentang proklamasi, ya. Sekarang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu kenapa ya kok tiba-tiba mengalami keruntuhan? Nggak langsung tiba-tiba yang namanya Majapahit hancur gitu, nggak. Tapi karena apa? Ada sebab-sebab sebelumnya. Itu namanya hukum kausalitas. Ya, teori kausalitas, ya. Nah, apa sepeninggal Hayam Wuruk, sebagai Patih Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang sangat cakap dalam memerintah, dalam berkuasa di Majapahit, rupanya nggak ada sosok pemimpin yang kuat untuk menggantikannya atau yang tangguh dalam menggantikannya, sehingga apa? Mengakibatkan terjadinya konflik dan perubahan kekuasaan di kalangan internal kerajaan. Nah, hal inilah, konflik internal tersebut melemahkan kekuasaan politik dan ekonomi Majapahit, yang menyebabkan fasal-fasal atau kerajaan-kerajaan di sekitar Majapahit itu memberontak dan melepaskan diri. Nah, melemahnya Majapahit ini diimbangi pula dengan kekuasaan Islam oleh Raden Patah yang masuk ke Majapahit, sehingga apa? Semakin menjelaskan pada waktu itu yang namanya kerajaan Majapahit mengalami kehancuran itu karena apa? Nggak lepas dari peristiwa sebelumnya, yaitu apa? Kausalitas. Itu contoh kausalitas. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang yang namanya apa tadi? Ayo, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Manusia merupakan subjek dan objek yang penting dalam sejarah. Ruang atau space nggak akan bisa lepas dari namanya sejarah. Waktu merupakan hal yang penting dalam sejarah, sehingga hal ini akan apa? Menciptakan yang namanya konsep-konsep baru dalam sejarah, sehingga sejarah dinyatakan sebagai apa? Tidak hanya sekedar kisah, tidak hanya sekedar peristiwa, tapi merupakan ilmu yang bisa dipelajari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar sejarah sebagai ilmu. Seperti apa, bagaimana? Tunggu saja dalam video selanjutnya. Terus belajar dan jangan lupa slogannya Pak Aris. Bersama Pak Aris, sejarah makin eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.